Yoga itu bagian sebuah proses kita mengenali atom dalam tubuh sebenarnya. Whole system dari yoga adalah selalu dibuka dengan pernafasan, bergerak, dan mantra. Akhirnya si konsep gak pernah cukup itu diaplikasikan ke si healing ya. Kebayangkan, jadi dia udah nyobain apapun never enough karena rootsnya belum dibongkar dulu. Nah justru healing itu kita mengembrace apapun itu yang hadir, bukan untuk menghilangkan. Penyakit itu pada dasarnya bukan cobaan, bukan kesulitan, bukan tantangan hidup, pokoknya bukan penderitaan lah. Tapi penyakit itu sebuah pesan. Menarik karena ternyata kita healing itu bukan dalam isolation, justru dalam connection. Tanpa safety, tanpa rasa aman, healing tuh gak mungkin terjadi. Bahkan Kundalini Rising kalau tidak di-create dengan rasa aman, kita bisa spiritual bypass. Nah emang ego ini tuh sifat dasarnya dia selalu ingin menggenggam. Biggest addiction adalah addiction sama emosi kita. Healing itu adalah proses yang berlayer-layer gitu kan. Dan ketika udah semakin dalam layernya itu harus lebih gentle lagi. Hello, welcome back to Anthem, Andari and the Theater of the Mind. Kali ini aku mau ngebahas seputar healing lagi. Kali ini spesial dong ya, bersama Kundalini Yoga Instructor, Biodynamic Craniosacral Therapist, Sacred Chant Singer, dan juga founder dari komunitas Menjadi Sadar. Please welcome Onyx Trixie, aka Onyx. Hai Onyx. Hai. Thank Selamat you. pagi atau siang. Pagi, siang, sore, malam. Welcome to Anthem Podcast. Gimana kabarnya hari ini? Wah excited banget. Karena seneng kalau setiap kali ada yang mau tanya tentang Kundalini dan hal-hal lain gitu. Terus kita udah banyak ngobrol juga kan sebelumnya. Yes. Jadi kayak excited. Oke. Sedikit cerita ya kenapa aku bisa akhirnya kontak Onyx nih. Jadi emang ya beberapa bulan inilah ya lagi mengalami sebuah transformasi diri tuh yang lumayan bergejolak banget gitu kan. Sampai consider apakah ini Kundalini Awakening gitu. Karena tiba-tiba itu muncul aja di pikiran gitu tentang Kundalini gitu. Tadinya emang ada habit yoga gitu kan. Terus tiba-tiba muncul aja di pikiran Kundalini Yoga itu apa ya gitu. Terus searching ternyata ada juga yang namanya Kundalini Awakening, dan itu semacam kayak spiritual awakening gitu yang aku tahu ya, tapi specifically semacam ada energi Kundalini di tubuh yang juga bangkit gitu. Dan dari ciri-cirinya kalau dari orang-orang yang share di YouTube gitu ya, terutama orang di luar, itu ciri-cirinya tuh kayak emosi yang turbulence lah, terus juga ada nervous system yang terganggu lah, yang intinya mirip sama yang aku alamin gitu. Sampai akhirnya begitu search Kundalini Jakarta gitu kan, keluarlah Instagramnya Kundalini Yoga Onyx gitu. Sampai akhirnya pas aku search, aku cari tahu gitu kan, loh ternyata aku sih tahu ini pasangannya tuh teman SMA aku ternyata. Dan waktu itu Dea Ananda yang pernah juga datang ke sini gitu ya, dia bilang untuk aku tuh kontak Onyx gitu. Tapi entah kenapa waktu itu tidak terlaksana. Terus sempat juga ada teman SMA aku yang ngerekomendasiin Onyx nih untuk kayak latihan yoga. Cuma waktu itu entah kenapa kok tidak dilakukan. Baru sekarang nih begitu search Kundalini, nah ini dia nih akhirnya setelah 3 kali clue gitu ya, baru kontak Onyx. Jadi excited banget juga sih. Nah Onyx sendiri sekarang sibuknya apa aja sih Nix? Sibuknya masih ngajar yoga. Kayaknya apapun itu yang aku lakukan, yoga tuh selalu dalam unsur hidupku gitu ya. Oh wow, oke. Terus juga yang nge-handle klien. Dan sebenarnya kerjaan utamaku adalah menjadi seorang ibu sih. Karena di situ aku appreciate banget kalau nggak ada anak tuh mungkin aku nggak bisa menjadi seperti yang sekarang gitu. Jadi kalau dibilang who is your spiritual teacher gitu, is my son. Wow. karena dialah yang menjadi turning pointnya aku untuk bisa to see the world beyond the world. Wow, oke. Kita breakdown satu persatu nih ya. Dari yoga dulu deh. Dari kapan sih kamu tuh mulai into yoga gitu? Kayak mempelajari yoga atau mungkin menjadi instruktur? Sebenarnya mulai coba-coba latihan nih, masuk-masuk studio, cobain semuanya itu dari 2013 ya, 2012 akhir lah gitu. Jadi dulu itu sebelum aku masuk ke dunia healing yoga, duniaku adalah jurnalis gitu. So
I felt stress levelnya sangat tinggi, dan pada saat itu aku belum punya kesadaran tentang stres dan mental health. Cuman ngerasa aja kayaknya something wrong within me gitu ya. Terus akhirnya 2013 itu mulai explore ke yoga. Gitu, mencoba berbagai macam Bikram yoga dan lain-lain gitu. Dan sempat prenatal yoga juga pas lagi hamil. Nah, setelah habis melahirkan, di situ mulai menggila lagi yoganya. Mulai serius, karena proses kita hamil itu kan banyak hormon baik juga ya, gitu. Itu juga bisa menjadi spiritual awakening sebenarnya. Proses kehamilan tuh sangat sacred banget. Jadi disupport dengan yoga, aku ngerasa di situ banyak life changing banget gitu. Dan mulai aku mendalami yoga yang enggak cuman di studio gitu, karena yoga is more than that sebenarnya, lebih dalam lagi gitu. Dari mulai dari situ nggak pernah berhenti hingga hari ini. Dan justru semakin mendalami, aku juga semakin ada bagian-bagian diriku ternyata yang aku belum kenali atau belum explore. That's why aku bilang selalu ada unsur yoga dalam hidupku hingga hari ini. Wow, sampai akhirnya masuk ke Kundalini Yoga nih. Specifically Kundalini ya. Bedanya apa sih Kundalini Yoga dengan yoga yang lainnya gitu? Sebenarnya kalau dibilang gerak, kita juga bergerak. Yoga lain bergerak, Kundalini bergerak. Terus kalau pernafasan kita juga pakai breathwork, yoga lain juga pakai gitu. Cuman yoga itu basically klasiknya memang the whole rangkaian adalah ada pernafasan, ada gerakan, kemudian ada mantra. Gitu kan, dengan Sanskrit, kalau di Tibetan jadi bahasa Tibet gitu. Basically tidak memisahkan antara nafas, bergerak dan suara. Gitu. Karena jadi ada unsur suaranya. Ada unsur suara, karena suara itu getaran kan. Gitu. Yoga itu bagian sebuah proses kita mengenali atom dalam tubuh sebenarnya. Gitu. Dan si suara ini yang semakin modern semakin ditinggalkan karena mungkin orang memiliki pandangan tertentu tentang saya nggak mau pakai mantra ini, ini bukan dari apa yang dia percayai gitu. Jadi orang mulai memisah-misahkan, deh geraknya aja deh, nafasnya aja deh gitu. Tapi sebenarnya the whole system dari yoga adalah selalu dibuka dengan pernafasan, bergerak, dan mantra gitu. Mantra itu sendiri yang tadi dibilang bagaimana kita melafalkan sesuatu, dan getaran-getaran suara itu terhubung dengan titik-titik meridian dalam tubuh kita. Kalau dalam akupuntur titik meridian titik yang ditusuk-tusuk gitu kan, untuk menggetarkan stagnansi energi di tubuh kita. Wow, itu penting banget sih. Gitu. Karena di proses healing aku nih yang baru-baru ini gitu ya, lain dari yang lain kali ini, entah mungkin faktor gitu ya, atau emang journey aja gitu. Kali ini tuh bener-bener kayak ada disconnect dari badan, pikiran, emosi tuh kayaknya kok semuanya bertengkar nih gitu kan. Sampai akhirnya entah kenapa tuh aku dapat insight untuk coba yoga deh, karena kan itu kayak menghubungkan napas dan juga gerakan segala macam. Nah, kalau dari napas dan gerakan aja, menurut kamu itu udah cukup belum sih yang orang-orang selama ini lakuin gitu, selain Kundalini tanpa melibatkan suara? Sebenarnya kalau dibilang cukup ya cukup aja gitu, tapi bukan masalah cukup. Apakah kita udah cukup sadar melakukan itu, atau jangan-jangan kita melakukan itu just mechanical. Nah di sini aku suka masuk ke biodynamic craniosacral karena apa? Nature-nya manusia tuh biodynamic gitu. Tapi karena zaman modern dan more teknologi, kita tuh menjadi semakin mekanik. Akhirnya apapun yang kita lakukan, mau itu yoganya, mau itu nafasnya, jadinya mechanical. Gitu. Nggak lagi biodynamic. Dynamic di sini tuh dimaksud kayak kita menyadari si nafasnya kayak emang marah terengah-engah gitu. Karena sekarang konotasi it's amazing karena kesadaran orang tentang kesembuhan, nafas, kesehatan mental udah sangat luas dan banyak. Cuman kita ada tendensi untuk jadinya instan, gitu. Dan konsep dasar instan kita melihat kehidupan kita aplikasikan ke dalam healing. Nah itu nggak works. Gitu. Pengennya healing cepet gitu ya? Ya. Dan jadi sebenarnya bukan masalah cukup, karena kalau balik lagi konsep cukup seseorang tuh apa? Gitu. Kalau kita bertumbuh dalam lingkungan yang enggak mensupport kita untuk embrace
who we are and we never enough. Akhirnya si konsep nggak pernah cukup itu diaplikasikan ke si healingnya. Kebayangkan, jadi dia udah nyobain apapun never enough karena rootsnya belum dibongkar dulu. Oke. Gitu. Karena kalau kita udah ngomongin healing, ini kan berarti emang ada sedikit keseriusan gitu ya. Sesuatu yang kayaknya mengganggu banget nih, kayak mau nggak mau harus disembuhkan gitu. Nah, arti healing deh untuk kamu itu apa sih? Oke. Mungkin sebelum membahas arti healing, kata harus disembuhkan itu harusnya dipinggirin dulu. Oh oke. Karena gak enak banget rasanya gitu kan. Kayak gak nyaman banget nih. Ini kayaknya butuh healing nih gitu kan. Nah justru healing itu kita meng-embrace apapun itu yang hadir. Bukan untuk menghilangkan gitu. Nah buatku maknanya healing adalah thriving ya. Tapi thriving dalam arti ya spiritual thriving gitu. Dan healing tuh sebenarnya nggak harus jalan-jalan kemana gitu ya. Bukan berarti jalan-jalan itu salah. I like jalan-jalan gitu kan. Tapi it just entertainment sebenarnya untuk kita keluar dulu dari habit yang biasa kita rutinitas yang kita lakukan gitu. Sehingga si batin dan pikiran kita tuh bisa agak sedikit lowong, tenang untuk mengamati apa sih yang sedang terjadi di dalam gitu. Dan sebenarnya the real healing terjadi dalam setiap hari kita beraktivitas dengan orang lain, berhubungan dengan orang lain. Karena di situ tuh trigger-trigger akan muncul ya kan. Begitu kita muncul triggernya, kita punya kesadaran nggak bahwa oke, ini bagian diriku yang lampau dan ini realitanya saat ini. Healing tuh gapnya di situ. Setipis itu gitu. Bagaimana kita menyadari ada bagian yang dulu, ada bagian yang sekarang, kemudian integrasinya di mana? Oke, keputusan kita pada yang momen saat ini mau gimana? Karena itu yang paling penting. That's healing gitu. Yes. Karena emang kita terbiasa dengan default mode ya, default mode yang mana bangun pagi aja tuh kayak momen tenangnya tuh cuma berapa detik gitu. Abis itu langsung kayak pikiran tuh ke masa lalu. Oh ya kemarin gini, kemarin gitu. Aduh kemarin kayak entah penyesalan lah, entah mungkin kayak excitement yang kemarin masih ada. Akhirnya kita jadi badannya ngikutin kita yang kemarin gitu. Itu sih kayak perjuangan sehari-hari sih aku kalau kayak gitu. Bahkan setiap saat, bahkan gak cuma ketika ketemu orang aja. Ketika sendiri pun pikiran itu kan bermain terus. Tantangannya gitu. di situ kan. Yes, bener banget. Ketika lagi sendirian gitu malah wow. Iya, jadi kayak setiap momen tuh akhirnya jadi momen healing gitu ya. Betul. Kamu sendiri mulai menyadari tentang healing ini tuh dari kapan sih, Onyx? Ya kenapa aku bilang tadi anakku sebagai guruku, karena begitu punya anak secara tidak langsung ada dorongan untuk jangan sampai kayak gue nih gitu. Cuman kan karena nggak tahu healing gitu ya. Tapi ternyata itu adalah aspirasi terdalamku untuk menyembuhkan diri. Yang kita bilang jangan sampai seperti kayak kita. Karena apa? Oh, that's trauma ternyata. Gitu. Ada circle trauma di situ. Nah, aku mulai dari 2014 lah, mulai ketemu terapis. Di situ kamu mempelajari trauma-trauma kamu. Betul. Nah proses perjalanannya gimana nih? Awalnya mungkin dari 2014 ketemu terapis gitu kan. Terus kan yang aku tahu nih kamu juga udah banyak menuntut ilmu ya ke mana-mana, sana sini, gitu. Sana sini. Boleh dong di-share ceritanya. 2014 itu aku ketemu terapis, kemudian sedang belajar mendalami homeopati waktu itu. Kemudian boleh dijelasin nggak homeopati itu? Mungkin apa? Kalau menjelaskan lebih dalam bukan ranahku di situ ya gitu. Aku belajar permukaannya aja. pada dasarnya yang sejauh ini aku pahami, di mana ini sangat personal nih buatku ya. Ketika aku mempelajari itu, aku sangat mempelajari secara mendalam bahwa penyakit itu pada dasarnya bukan cobaan, bukan kesulitan, bukan tantangan hidup, pokoknya bukan bukan penderitaan lah. Tapi penyakit itu sebuah pesan untuk membawa kita kembali ke jalan yang bukan yang seharusnya ya, ke jalan yang memang sesuai dengan blueprintnya kita.
gitu. Oke. Jadi tubuh ini tuh sejatinya selalu mengingatkan kita kalau kita keluar jalur nih gitu. Bukan jalur yang pada umumnya yang ada di masyarakat, tapi jalur yang memang kita sudah miliki ketika kita lahir. Oke. Badan tuh akan bereaksi gitu. Nah, itu banyak sekali aku eksplorasi di area tersebut gitu, dan waktu itu ngehandle anak, dan di situ aku sangat belajar bahwa kalau anak kita ada kesulitan, stres dan lain-lain, yang perlu diberesin tuh orang tuanya dulu. Gitu. Nah, itu setuju. dan itu aku sangat banyak berproses di situ. Proses healingku tapi juga dengan anakku gitu. Oke. Jadi pertama tuh homeopati itu ya. Ya. Oke. Itu sampai sekarang atau kayak di durasi waktu tertentu aja? Kalau dibilang sampai sekarang mungkin prinsipal dasarnya masih aku pegang ya hingga hari ini gitu. Kalau misalnya menangani diri sendiri atau keluarga di rumah sakit, aku masih sangat memegang prinsipal itu gitu. Tapi aku setuju sih, dan memang itu harus diingatkan juga ya. Jadi ketika badan sakit, karena kan kita ketika sakit tuh panik biasanya. Betul. Gitu. Kayak aku ngalamin sulit tidur aja, terus besoknya kecapean, itu tuh kayak panik sendiri. Padahal sebenarnya hey, ini tuh cuma message aja loh gitu. Coba disadarin dulu sebenarnya pesannya apa sih? Karena kan ya yang aku percaya penyakit fisik itu berawal dari batin dulu gitu. Betul. Okay. Dan di homeopati tuh kita sangat berproses untuk mengamati, mengobservasi. Jadi ada case taking ya. Gitu. Nah, case takingnya ini yang benar-benar kita melihat segala sesuatu terhubung holistik. Gitu. Itu sih frameworknya, itu yang aku masih sangat menggunakan hingga hari ini gitu. Oke. Dan itu jadi seru ya, karena kita sebagai observer untuk diri kita sendiri gitu. Jadi kita nggak terlalu tenggelam dalam apa ya kondisi fisik yang mungkin nggak nyaman gitu kan. Tapi kita ada loh peluang untuk mengobserve gitu kan. Dari atas mungkin let's say gitu ya, helicopter view. Betul. Untuk kayak ngelihat oh lo tuh gini ndak, lo tuh sebenarnya badan lo gini karena coba deh lo rasain di bagian mana. Nah bagian itu seru sih dan menenangkan ya, soothing. Oke. Setelah homeopati kemana lagi nih perjalanannya? Wow, lumayan banyak juga karena ya aku suka belajar dari banyak orang gitu ya. Karena sebenarnya kalau belajar tuh bukan belajar ilmunya juga, tapi kebijaksanaan orang tersebut gitu. Aku banyak belajar dari homeopati. Di 2018-2019 cukup intens belajar tentang Tibetan. Oke. Gitu. Itu juga apa yang kamu pelajarin tentang Tibetan? Tentang ajaran Buddha Dharma tapi dari Tibet. Kemudian tentang Tibetan healing. Gitu. Karena Tibetan healing juga banyak pakai herbs dan lain-lain. Masajnya, dan ya seru sih gitu. Itu aku belajar ke situ. Kemudian di 2021 setelah COVID ya, COVID kan pandemi itu kayaknya the real battleground for everybody gitu. Everyone. Dan ya aku ngerasa di situ banyak sekali juga teman-teman aku dengar, saudara yang menjadi turning pointnya mereka kan. Gitu. Dan karena di tahun-tahun sebelumnya aku banyak belajar homeopati dan lain-lain, aku merasa cukup grounded untuk menghadapi pandemi pada saat itu. Tapi setelah pandemi langsung langsung mulai kayak capeknya baru berasa nih gitu. Nah 2021 bertemulah dengan Dr. Gabor Mate. Gitu. Mendalami lagi tentang trauma. Gitu. Dan ada juga momennya di situ kayak this is trauma gitu ya. Terus kemarin gue belajar apa aja dong? Jadi kayak ngeriset gitu ya. Kemarin sebelum ketemu Dokter Gabor Mate itu kamu juga udah mencoba berproses merilis trauma gitu. Apakah ini trauma yang beda atau sama tapi mungkin keskip untuk diproses? Jadi mungkin apa yang sudah dilakukan itu mensupport perjalanan yang hari ini. Gitu. Cuman pada saat itu aku tidak memiliki attitude yang soft and gentle towards myself. Jadi trauma masa kecilnya ada yang muncul, kemudian ya the way I see myself never feel enough gitu ya, sehingga si framework tadi itu aku pakai ke healingnya gitu. Jadi kayak
oke yang kemarin-kemarin ngapain gitu. Kok masih ada aja ini gitu. Ya, tapi senangnya disupport banyak teman-teman dan mentor-mentorku juga, diingetin bahwa this is lifetime process gitu, and this is nggak satu selesai di sini gitu. Ini circle is not linear gitu kan. Oke. Gitu. Jadi aku lebih lembut lagi sih dengan diri sendiri gitu. Wow. Karena seperti kita baca buku, kalau trauma tuh ya, kita lagi buka page halaman mana, itu yang lagi naik ke permukaan. Nanti kalau kita buka halaman depan lagi, mundur lagi ya itu gitu. Jadi ya cultivating compassion lah. Lebih berwelas asih sekarang sama diri sendiri dalam proses healing tuh gitu. Wow, itu menjelaskan banget kondisi yang aku alamin sih. Yang rasa 10 tahun lalu gue pikir itu udah kelar gitu kan. Udah kayak berproses tuh sampai pandemi itu juga aku kurang lebih ngalamin yang kayak kamu, kayak oke, gue udah siap nih pandemi nih. Betul. Untuk kayak solitude gitu kan. Terus gak yang terlalu bergantung sama hubungan sosial gitu kan. Gue bisa kok sendiri gitu. Ternyata ada lagi, ada trigger-triggernya juga ada, tapi kok gue pikir trigger yang ada ini udah bisa gue tanganin dengan kondisi gue yang kemarin gitu. Ternyata jatuh juga sih. Ya dan menarik karena ternyata kita healing itu bukan dalam isolation, justru dalam connection. So kita butuh support system, kita butuh komunitas untuk sembuh gitu. Karena kita udah sakit dalam isolation, kenapa healing harus isolation lagi gitu kan? Oh, okay. Itu aku banyak sekali berproses di situ gitu dengan teman-teman di Kanada waktu itu. Oke. Dan ini tuh dari pas belajar dengan Dr. Gabor Mate itu ya. Betul. Ini belajar langsung dari beliau. Ya. Wow. Waktu 2022 akhirnya aku kesana. Boleh diceritain dong sedikit aja nih. Kayak gimana sih waktu itu kelas yang kamu ambil sama dia gitu? Sebenarnya ya kalau teorinya banyak juga gitu. Tapi di situ kita benar-benar menyaksikan bahwa the connection, the present, it's matter dan safety. Tanpa safety, tanpa rasa aman, healing tuh nggak mungkin terjadi. Nah ini mungkin nanti kita akan masuk di biodynamic craniosacral, karena begitu kita merasa terancam sedikit aja, badan tuh langsung activate, entah flight atau fight atau freeze gitu kan. Sympathetic nervous system ya. Betul. Oke. Gitu. Nah jadinya benar-benar safety, integrity, boundaries itu sangat-sangat esensial dalam proses healing. Dan di komunitasnya Dr. Gabor Mate ya kita create that three things gitu untuk bisa vulnerable secara aman. Oke. Gitu. Yes. Itu penting sih, vulnerable secara aman, karena apa? Dalam eranya kesadaran kesehatan mental ini jangan sampai juga healing sangat menjadi komoditas. Nah itu yang sangat disayangkan, karena begitu itu menjadi hal itu nggak ada lagi rasa aman, kita re-traumatize ourselves sebenarnya. Oke. Gitu. Wow. Nah itu teman-teman di sana udah mulai ngomongin ke arah itu tuh. Gitu. Jadi always feel safety. Kalau kamu nggak ngerasa aman, ya udah cari yang lain gitu. Kadang ketika kita ngerasa being vulnerable gitu ya, kita pikir kita aman. Tapi ternyata karena mungkin kita tidak di dalam lingkungan yang kayak dedicated atau mungkin berkomitmen dari awal untuk benar-benar menjadikan komunitas ini yang aman, terus menjaga boundary segala macam. Jadinya akhirnya masuk ke lingkungan yang salah gitu. Betul. Jadi mesti hati-hati banget juga ya. Kalau tadi healing sebagai commodity gitu, ada informasi apa nih yang mungkin kita perlu aware gitu? Oke, ini sih mungkin kembali lagi ke Kundalini Yoga gitu ya, karena Kundalini Yoga juga banyak sekali misleading informasi di luar sana gitu, karena Kundalini awakening, pembangkitan gitu kan, tapi sebenarnya balik lagi aku mungkin jelasin lagi secara konkret ya. Kalau Kundalini Yoga itu sebenarnya Kundalini awakening itu bukan cuma di Kundalini Yoga. Kundalini Yoga hanya salah satu modalitasnya, tapi Kundalini awakening itu bisa juga dilakukan melalui proses meditasi, melalui proses belajar scripture, terus nari juga kadang-kadang sacred dance, sacred chants, itu juga bisa membuat proses kundalini gitu. Kundalini awakening itu sebenarnya sebuah proses.
Iya, bisa juga natural kan ya? Natural gitu. Jadi soalnya seringkali banyak teman-teman yang datang ke kelas gitu ya, ngebayangin kayak kundalini, pembangkitan kundalini tuh kayak something bangkit gitu kan. Kita ngebayanginnya tuh fantasi banget gitu. Tapi sebenarnya itu hanya proses biokimia tubuh. Oke. Gitu. Nah, biokimia tubuh ini yang apapun teman-teman praktisi lainnya lakukan, sebenarnya ini yang dikerjain proses biokimia tubuh ini. Dimana ada yang namanya cairan cerebrospinal fluid, ya, cerebrospinal di tubuh kita. Itu tuh yang ngelindungin antara si otak kita sama di spinal cord kita yang berada di dalam tulang sumsum. Nah, dia kalau misalnya ada ancaman atau ada shock getaran, itu dia akan agak nge-freeze ya, mungkin bukan freeze, kayak stagnan gitu. Nah, dalam latihan-latihan healing dan lain-lain sebenarnya dibikin flowing lagi. Begitu dia mengalir, flowing, konektivitas antara tubuh dan otak menjadi mengalir. Kemudian dia akan mendistribusikan hormon-hormon baik secara secara seimbang. Wow. Gitu. Butuh banget nih kayaknya. Jadi kalau dibilang ini masih ini nggak jelas tentang Kundalini yoga aja dulu tadi. gitu. Jadi karena orang Kundalini yoga ada ekspektasi yang bisa badannya getar lah segala macam gitu. Itu hanya bagian dari proses purifikasi aja sebenarnya, pembersihan. Karena mungkin selama ini hari-hari kita aktivitas makan gak dijaga, konsumsi informasi banyak banget zaman sekarang gitu kan, sehingga tubuh kita tuh overwhelmed, burnout, nggak punya waktu buat ngeproses itu. Nah, latihan yoga, meditasi itu fungsinya buat ngebawa ke state relaksasi yang mendalam. Dalam state relaksasi mendalam itu baru tubuh kita bisa ngeproses, memproduksi cerebrospinal, dan si cerebrospinal ini yang ngebantu kayak ngeflush gitu. Makanya dalam proses-proses yoga dan lain-lain orang suka keluar sakit kepala lah, diare dan lain-lain, sampai badan lagi cleansing. Wow, oke. Gitu. Nah, ini yang mungkin perlu aku luruskan gitu. Karena kadang-kadang orang ngebayangin kayak Kundalini awakening tuh harus begini, harus begitu gitu. Nah, tunggu dulu, itu adalah proses trauma release-nya atau memang Kundalini rising-nya gitu. Bahkan Kundalini rising kalau tidak di-create dengan rasa aman, kita bisa spiritual bypass. Emosinya ditekan lagi. Gitu. Spiritual bypass tuh maksudnya kayak kita tetap nge-repress emotion itu. Ya, dan kita jadinya mengglorifikasi. Definisinya gimana sih? Jadi kita mengglorifikasi disasosiasinya itu gitu. Kita nggak connected with our emotion yang sesungguhnya. Tapi karena proses si cerebrospinal ini terjadi di tubuh, ada perasaan nyaman, feel bliss, kayak feel like ecstasy gitu kan. Akhirnya larinya ke euforia itu daripada ngeproses si your stuff. Gitu. Nah, ini jadi emang intention di awal tuh penting ya. Penting, intention selalu penting. Jangan cuma kayak pengen gue pengen awakening segala macam, tapi apa sih tujuannya tuh apa sih? Betul. Sejatinya tujuannya apa sih dari awakening menurut kamu? Atau dari kamu pribadi aja gitu? Iya. Iya, aku ingat pertama kali kamu nanya ini gitu, aku langsung ketawa karena kadang-kadang merasakan semua perasaan yang luar biasa nyaman dan gitu ya. It feels like I can manipulate, control the world gitu kan, karena feels like so strong, so confident gitu. Tapi seringkali aku mengingatkan, ya jangan lupa aja sih kita sebenarnya masih manusia. Gitu. So apapun yang kita experience, balik lagi the real ground is as a human being gitu. Dan as a human being kita mengalami marah, sedih, naik turunnya hidup, ya it's human gitu. Dan si spiritual awakening ini justru dipakai untuk kita menemukan apapun yang kita hadapi, kita tetap bisa grounded, eling, sama sadar dengan keputusan yang kita ambil. Gitu. Basically si sadarnya itu sih ya. Jadi we are spiritual being in human experience. Harus ingat itu. Jangan terbalik ya. Karena proses awakeningnya sendiri awalnya banget itu kan kadang justru dimulai dengan kayak
ada turbulensi emosi yang nggak nyaman sebenarnya. Iya. Entah mungkin kemarahan yang besar Betul. gitu kan, atau mungkin kayak ada bahkan mungkin depresi semacam itu, kayak anxiety berlebihan. Itu kan juga kadang proses kalau yang aku cerna gitu ya, dan mungkin sedikit alamin nih, ketika kayak kita udah segitu gak nyamannya, dan the only way out is through, yang kayak bener-bener cuma dengan lo bernapas sadar, dengan lo menyadari bahwa lo itu ya spiritual being itu. Iya. The only way cuma itu tuh, karena kalau nggak ke situ, nggak dengan be present, rasanya tuh nggak nyaman banget, keinget terus yang ke depan, khawatir atau penyesalan masa lalu. Sampai akhirnya udah stop gitu, lo cuma be present aja, akhirnya kayak mengobserve, tenang gitu. Kalau definisi dari aku pribadi sih kayak gitu. Disitulah lo kayak awaken, lo sadar gitu. Kalau lo itu ya spiritual being gitu. Cuma kan menjaganya terus. Kayak setiap momen ketarik-tarik pikiran, belum lagi emosi, itunya sih yang PR banget gitu, yang akhirnya mungkin ketika udah kerekam di badan, dan ketika mungkin pikirannya udah mulai oke nih bangkit gitu ya, tapi badannya kayak masih ada nyimpen memori-memori itu. Disitulah kayak butuh nih Kundalini Yoga ini gitu. Iya, dan mungkin perlu diingat juga ya kalau dalam yoga, karena kita belajar ini gitu ya, jadi aku punya pandangan kan everything is changing sebenarnya, bahkan tubuh kita sendiri selalu berubah gitu kan. Nah, emang ada komponen dalam batin dan faktor mental manusia tuh, ada yang kita bilang namanya ego, ada yang kita bilang sebenarnya bukan higher self ya, tapi kesadaran lah gitu, yang selalu sadar gitu kan. Nah, emang ego ini tuh sifat dasarnya dia selalu ingin menggenggam. Gitu. Emang eksistensial dia tuh untuk creating something, kemudian menggenggam pada hal itu gitu. Nah, seringkali kita agak nggak bisa mengenal itu. Everything is changing gitu kan. Tapi kadang-kadang egonya, tapi kan perasaannya enak, pengen gitu terus gitu. Itu mungkin yang dialami spiritual bypass itu ya. Iya. Iya gak sih? Nah, kita memang perlu memahami sih, ada faktor mental kita yang terdiri dari perasaan. Terus kalau kita melihat segala sesuatunya, oh ini berbeda dari ini gitu. Terus udah gitu ada konsentrasi, perhatian, attention gitu. Itu emang ada struktur mental kita seperti itu gitu kan. Tapi ada juga kesadaran kita nih. Nah, mungkin itu yang ngebantuku dalam hari-hari know which one that function gitu kan. Gitu. Karena kalau enggak kita hidupnya dari ego, ya udah deh ngeliat segala sesuatu nggak boleh berubah, harus begini. Terus kayak ada tendensi kontrolnya, akhirnya kenceng banget. Terus itulah yang bikin sistem saraf kita menegang, akhirnya otot kita menegang, dan mulailah penyakit-penyakit di tubuh bermunculan gitu. Nah, ini balik lagi ke biodynamic craniosacral. Jujur, ini aku baru tahu nih tentang istilah biodynamic craniosacral. Mungkin boleh dijelaskan dulu gak sih? Ini tuh sebenarnya apa sih gitu? Proses apa sih yang dialamin lewat biodynamic craniosacral ini? Iya, aku juga kalau ada yang nanya sebenarnya masih agak gimana ya jelasin ya, karena kita cuma duduk bersama klien. Metodenya sebenarnya kita menyentuh gently, lembut gitu kan di bagian pergelangan kaki, bahu atau bagian kepala gitu ya. Kemudian kita hanya mendengarkan secara mendalam. Mungkin kalau dalam bahasa Inggrisnya felt sense. Tapi biasanya aku sebelum ada on the table, kita ngobrol dulu gitu ya, kayak psikoterapi gitu kan. Jadi apapun yang pikiran kita sedang proses, sebab ada prosesnya juga di tubuh kita gitu kan. Jadi kalau misalnya dalam sesi terapi itu lagi ngobrolin tema hidup yang ini, masalah yang ini, ternyata begitu diproses badannya, area pencernaannya bergejolak dan lain-lain. Jadi aku tuh ngedengerin ya tubuhnya klien berproses sebenarnya. Ketika dia bercerita atau setelah bercerita? Setelah bercerita. Gitu. Dan dalam pendekatan biodynamic craniosacral ya, sebenarnya kesembuhan yang hakiki itu ada dalam diri seseorang kan. Kita tuh nggak bisa menyembuhkan, tapi kita bisa menemani dalam prosesnya.
Yes. So Gitu. self healing tuh the real healing sebenarnya. The real healing, tapi tetap perlu ada upaya dari orang tersebut gitu kan. Kemudian ya balik lagi, si cerebrospinal fluid tadi itu adalah fluid yang bisa dihasilkan ketika kita relax dan dia berjalan menuju fascia kita. Fascia tuh kalau misalnya di lapisan otot yang kalau kita ngelihat makan daging ada yang tipis-tipis putih. Oke. Itu tuh kayak web network webnya kita as a human gitu. Jadi kalau kita kekurangan cairan, kita pun distribusi informasinya, konektivitasnya agak-agak putus-putus gitu ya. Nah, healing tuh basically create container aman itu supaya orang ini bisa vulnerable dan terhubung dengan dirinya. Kemudian badannya memproses itu gitu. Itu penting banget sih kayaknya untuk diketahui semua orang gitu ya. Iya. Kayaknya itu healing yang hakiki deh. Kita cuman mirroring karena gini, dalam pendekatan craniosacral kita melihat badan kita tuh luar biasa cerdas. Gitu ya. Jadi badan kita tuh enggak cuman menangkap apa yang di permukaan ini, tapi bahkan misalnya aku ngelihat kamu nih gitu ya, nggak ngomong aja, kenapa sih pakai bajunya biru gini gitu kan, a bit judging gitu ya, badan kamu tuh langsung berekspresi sebenarnya di dalam gitu. Jadi badan kita tuh berinteraksi nggak hanya melalui apa yang terlihat di permukaan, tapi apa juga yang tersirat gitu. Nah seringkali healing itu nggak bisa terjadi apa karena kita masih punya ketegangan-ketegangan di dalam, atau kita berhadapan dengan orang-orang yang masih memiliki ketegangan. Badan tuh akan selalu masuk ke mood survival, protection, threat, ada threat gitu. Nah di craniosacral tuh kita nge-create that container gitu ya, mirroring untuk dia bisa terhubung dengan dirinya sebenarnya. Makanya aku agak bingung ngejelasin dia gitu. Karena kerjaannya ngapain? Nggak ngapa-ngapain, kita maintain state of balance itu aja gitu kan. Sama safety dan itu it's not easy dong. State of balance itu butuh practice juga dari kitanya kan. That's true, that's not easy. Makanya dalam pendekatan psikoterapi pun mentor-mentor yang aku belajar dari mereka, kita selalu mengingatkan if you feel overwhelmed ya, jangan praktek dulu. And then kalau misalnya kita lagi ada isu, cari bantuan. Terus juga kalau misalnya klien gak ngerasa aman, ya jangan ragu untuk rekomen ke yang lain gitu. Karena balik lagi, safety is number one gitu. Dan we need to recognize if we don't have that safety itu, gimana kita bisa ngasih safety itu ke orang lain gitu. Jadi kita juga selalu berproses nih. Kamu mempelajari biodynamic craniosacral ini sudah berapa lama, Onyx? Sudah dari 2023 ya. Dan itu butuh berapa lama juga tuh untuk akhirnya bisa gue kayak udah siap nih untuk punya klien gitu? Sebenarnya kalau klien udah lama gitu kan. Cuman belakangan jadi lebih apa ya? Karena aku melihat, aku bersyukur sekali karena klien itu terkadang membawa sebuah hadiah yang kita juga belum selesai. Atau kita udah selesai gitu. Tapi ya itu sih, I really appreciate karena belajar banyak sekali dari kehidupan orang-orang. Dan itu rasanya gak terbayarkan sih gitu. Menemani perjalanan kesembuhan seseorang tuh it's precious. Gitu. Kalau sebagai chant singer nih. Ini baru. Sacred chant singer. Ini baru. Ya, jadi kalau nyanyi sih bener-bener my inner child ya, yang aku kasih ruang di situ. Karena dulu aku suka nyanyi, tapi tidak terdevelop dengan dengan yang dibutuhkan gitu kan. Kemudian pas abis COVID, abis pandemi, aku mulai les nyanyi lagi. Dan somehow it sparks joy di dalam diriku gitu. Ternyata aku menghidupkan kembali si Onyx kecil ini nih gitu. Dan aku lumayan sensitif dengan musik gitu ya. Jadi udah ngulang satu lagu tuh bisa kayak nempel banget gitu. Kita suka gitu kan. Iya. Gitu. Dan aku tahu apapun yang kita masukkan ke dalam diri kita, kalau gak dibersihin itu akan jadi alam bawah sadar rekaman
gitu. Jadi kebayangkan kalau nyanyiin lagunya yang broken heart dan lain-lain, I don't want it's manifesting in my life gitu kan. Kadang kita banyak orang nggak sadar itu loh. Kadang seneng aja melodinya gitu, tapi kata-katanya gila itu nyakitin loh sebenarnya gitu. Mungkin bukan yang nggak sadar, mungkin ada bagian diri kita yang resonate with that song gitu. Nah itu aja sih yang karena begitu kita suka sebenarnya selalu ada yang feel familiar. Nah yang familiar ini apa nih gitu. Oke. Tapi nggak apa nggak sih menurut kamu kalau misalnya kita nyanyiin lagu yang broken heart gitu, yang kayak apa ya, sebenarnya kalau diulang-ulang itu bukan lirik yang bisa membuat kita punya positive feeling gitu. Menurut kamu gimana? Kita bilangnya katarsis ya. Nyanyi katarsis gitu. Ini guru vokalku bilang ya kalau nyanyi katarsis rasanya enak gitu, tapi sebenarnya nyakitin buat badan. Gitu. Karena kita nyanyi yang kayak wow gitu, tapi habis itu tenggorokannya juga sakit dan lain-lain gitu. Kayak kita karaoke gitu. Iya. Karena teknik-teknik vokal pun sebenarnya yoga. Karena itu ngebuka jalur-jalur pernafasan. Gitu. Makanya kenapa orang butuh nyanyi kok galau atau apa gitu ya. Ya basically aku selalu percaya orang tuh terhubung dengan badannya. Gitu. Cuman bagaimana mengekspresikan, mengoutletkan perasaannya itu yang mungkin it's a skill ya gitu. Kalau di Kundalini Yoga tuh juga ada kayak vocalizingnya gitu gak sih? Wow. Nah makanya kenapa aku juga suka dengan Kundalini Yoga. We use chanting a lot. Gitu, nyanyi ya chanting gitu kan. Dan itu yang aku ngerasa kayaknya this is me gitu. Jadi tuh aku mau ikut kelas Kundalini Yoga nih, rencananya 2 hari lagi. Excited banget ya. Dan kamu kan juga sebagai founder komunitas Menjadi Sadar. Boleh dong di-share ini komunitas dari kapan sih sebenarnya? Dan visi misinya apa gitu? Iya. Wah ini dia tuh lahir pas pandemi, ya kan? Pas pandemi tuh ingat gak sih lagi banyaknya Instagram live, Instagram live gitu. Dan kan ternyata tuh pandemi itu membawa kesadaran baru bahwa gila kita punya waktu banyak banget nih kalau nggak keluar, nggak macet dan lain-lain ya kan gitu. Jadi banyak hal yang aku lakuin pada pandemi, salah satunya si Insta Live itu. Dan memang ada satu tema dalam hidupku pada momen itu yang akhirnya kata-kata baru menjadi sadar nih, jadi sadar nih gitu. Itu muncul terus. Jadinya aku pakailah nama itu untuk mengingatkan bahwa ada big transformation in that year in my life sebenarnya. Gitu. Terus mulai Insta Live sama teman-teman yang sering belajar bareng-bareng juga gitu kan, ngomongin mental health karena waktu itu juga dibutuhkan sekali kan. Terus ya abis itu dia juga pernah mati suri gitu ya, nggak ngapa-ngapain si Menjadi Sadar. Gitu. Jadi aku pikir teman kamu. Nggak, bukan. Maksudnya si Menjadi Sadar nih bertumbuh sesuai dengan journey-ku juga gitu. Dan semakin lama ya menjadi sebuah komunitas karena kita suka bikin acara, yaitu tadi acara sosial, kemudian acara yoga, terus juga paling sering sih dulu sosial sih ya gitu waktu zaman-zamannya pandemi gitu. Nah terus aku belajar ini itu ya aku curahkan saja di situ gitu hingga hari ini tuh isinya ya akhirnya orang-orang yang ingin bertumbuh dan sembuh bersama sih. Gitu. Kalau dibilang visi misinya apa ya, we create safety container aja untuk itu gitu. Dan sekarang anggotanya udah berapa? Kamu ngitungin nggak? Ngitungin enggak, cuman kalau kita bikin komunitas event minimum 40-50 orang sih datang, 50-40 orang tuh hadir gitu. Jadi ya teman-teman ini juga yang belajar macam-macam, terus belajar ya pernah ikut kelas yoga juga, pernah krenio juga, tapi juga belajar di tempat lain. Jadi orang-orang yang punya healing enthusiast gitu ya. Healing enthusiast. Healing enthusiast boleh nih. Biasanya kan beauty enthusiast gitu ya, atau travel enthusiast. Ini healing enthusiast benar. Dan surprisingly-nya ya kita baru riset terakhir, kebanyakan mereka antusias dengan mindfulness dan meditasi justru.
gitu. Jadi mungkin bukan yoga maksud kamu gitu? Bukan, justru meditasi dan mindfulness. Jadi lebih kepada mungkin bukan healing ya, sadar entusias. Ternyata banyak nih orang-orang yang emang pengen lebih sadar. Karena kan jadi sadar. Ada yang bilang awareness, ada yang bilang consciousness gitu ya. Kalau kamu prefernya gimana? Ada bedanya gak sih menurut kamu? Atau sama aja? Sama aja kayaknya. Cuman itu kan kata aja ya. Ya, aku juga sama sih, kayak consciousness, awareness, kayak pemilih preference aja gitu. Iya. Oke. Dan tadi kan kamu bilang kalau kamu bilang guru spiritual yang paling impactful tuh adalah anak kamu sendiri gitu. Kalau dari sudut pandang kamu yang sekarang nih sebagai ibu yang juga mungkin tadi kamu bilang juga ngasih ruang untuk your inner child. Jadi kamu udah sadar gitu tentang adanya inner child segala macam. Apa sih yang harus orang tua tuh aware gitu tentang pertumbuhan anak? Karena mungkin kamu juga ngalamin ketika sebagai anak itu ada hal-hal yang ngebekas yang bahkan sampai gede nih kebawa terus gitu. Itu bisa dibilang childhood trauma gitu ya. So kita mulai masuk ke parenting juga nih. Boleh dong. Oke, kalau ngomongin parenting, mungkin aku dulu pernah ada di fase kita ngomongin teknik pendekatan dan lain-lain. Tapi hadiah yang terbaik yang kita bisa berikan ke anak sebenarnya adalah hubungan dengan pasangan kita sih. Gitu. Jadi sebelum ngomongin jauh-jauh gitu ya, A, B, C, D segala macam, coba koneksi kita sama pasangan gimana? Terus cara kita berbicara, terus cara kita memaintain that deep connection itu seperti apa? Karena basically tuh anak tuh kayak nonton film aja kan? Gitu. Yeah. Itu yang menjadi penting. Karena mau teknik secanggih apapun, kalau dengan pasangan nggak diberesin dulu, akan sulit. Anak tuh ibarat kayak handphone aja, dia nangkep sinyal wifi. Sinyal wifi yang nyebarin tuh siapa ya? Kita berdua, gitu. So kalau connectionnya kuat berdua, anak feel safe, gitu. Kalau misalnya connection kita agak-agak gitu ya, anak juga jadi bingung nih gimana nih? Aku nyari safe ke siapa nih, gitu. Dan itu aku banyak sekali berproses dengan suamiku 3 tahun belakangan ini gitu ya, bagaimana we can memupuk si connection itu gitu kan, saling bisa menjalankan role dengan sadar sebagai suami dan sebagai istri. Karena seringkali karena trauma-trauma kita, tanpa sadar kita menjalankan sebagai ibu dia, kita menjalankan sebagai bapaknya gitu. Nah ini yang agak bahaya sebenarnya dalam sebuah hubungan suami istri. Gitu. Dan itu sih mungkin kalau parenting tuh aku percaya kalau ibu tuh selalu punya naluri keibuannya, dan naluri ibu itu nggak pernah salah, gitu. Jadi before correction, it's connection dulu. Before connection to our children, connection dulu ke diri sendiri gitu. Dan yang aku juga sempat dengar gitu ya, Kundalini itu bisa disebut juga kayak divine feminine ya nggak sih? Dia kayak energi energi ibu sebenarnya yang ada divine mother gitu yang ada dalam diri kita. Boleh dijelasin nggak? Ini kan aku cuma kayak dengar-dengar aja yang aku tahu dari YouTube, aku search segala macam. Kalau divine feminine ya aku selalu, nah dalam hatiku tuh yang sangat membekas ya hubunganku dengan alam. Gitu ya, karena aku bersyukur juga waktu kecil masih hidup di alam, masih ke belakang rumah punya lapangan bola gitu ya, sama teman-teman main ke sawah masih ngerasain itu gitu kan, and then masih ngerasain kayak ngambil mangga di kebun tetangga gitu ya, walaupun anak kecil kan nggak tahu konteks mencuri gitu ya, tapi ngelihat kayak ada mangga ambil gitu, tapi I felt that moment, Mother Earth is very generous, gitu. Dan kalau kita mau lihat divine feminine energy itu sebenarnya we look at the earth aja, nature. Nature tuh is giving what we need gitu ya. Never complaining. Tapi kadang-kadang anak kurang ajar juga kan gitu. Nah ini mungkin eranya kita menghubungkan kesadaran kesembuhan kepada ekologis lingkungan juga gitu. Karena banyak kerusakan alam yang terjadi saat ini
ya berangkat dari kita juga punya mother wound gitu, sehingga kita nggak bisa appreciate that divine energy, feminine energy gitu. Oke. Yes, dan karena sebenarnya alam itu, nature itu juga punya healing energy yang Ya. gede banget kan. Dan bahkan nih di luar sana gitu ya, ada yang kayak healingnya tuh menggunakan plant medicine gitu. Ya. Nah, pendapat kamu gimana tentang plant medicine? Ya, Perlu gak sih kita? Kalau dibilang perlu atau tidak perlu, balik lagi itu nggak bisa dilihat permukaan aja. Dibutuhkan case taking lebih dalam lagi. Cuman mungkin yang perlu di acknowledge di sini, karena kita ngelihat, oh berarti itu buat healing ya, aman ya, and then kita doing it by ourselves. Nah bedanya kalau di luar mereka clinical context gitu. Yang mungkin kalau di luar kan emang udah ada yang legal ya. Kalau di sini mungkin karena ilegal, terus mungkin ngelakuinnya sendiri-sendiri atau eksperimen Ngumpet-ngumpet gitu kan. Ngumpet-ngumpet gitu. Sebenarnya menjadi bahaya justru karena dalam clinical context itu memang di guide, ada terapis yang mendampingi, dan di mana momen-momen si emosi kita yang paling terdalam atau rekaman kita muncul, itu kita akan dibantu untuk connect with that. Gitu supaya nggak ngawur, nggak fantasi lagi gitu. Dan setiap beberapa jam memang dikasih vitamin untuk memproteksi neurotransmitternya. Jadi emang nggak sembarangan. Dan dicek tekanan darahnya dan lain-lain gitu. Jadi emang itu clinical sebenarnya. Clinical dan dilakukan dengan konteks yang aman gitu. Karena apa? Ya dia pada dasarnya hanya substance yang ngebantu defense mechanism kita off. Gitu ya. Begitu off itu kan semua akan muncul tuh gitu. Nah, dalam konteks kita ngelakuin sendiri atau rekreasional lah bilangnya gitu kan. Kan enggak ada yang nge-guide gitu. Seringkali begitu itu muncul, kita kadang-kadang masuknya ke halusinasi dan lain-lain. Jadi memang penting banget kalau ngomongin plant medicine, find the right person, the right therapist, terus safety environment gitu. Karena tidak menutup kemungkinan ya kita akan membutuhkan itu gitu kan. Dan itu plant medicine sebenarnya kalau dalam masyarakat adat mereka sudah menjalankan itu gitu kan. Mereka tahu kalau sakit ini pakai tumbuhan yang mana gitu. Luar biasa gitu karena mereka masih appreciate that's biokimia proses antara nature dan tubuh kita tuh saling terhubung gitu. Oke. Dan tadi kamu kan juga belajar dari Tibetan healing nih ya, yang kayak banyak menggunakan herbs segala macam. Indonesia ini kan kaya akan rempah nih. Nah, I like this nih. Boleh dong sharing kayak apa yang bisa kita pelajarin dari yang udah kamu pelajarin tentang Tibetan healing itu, yang mungkin bisa kita aplikasikan sebagai konsumsi sehari-hari di sini gitu terkait herbal tadi. Iya. Mungkin aku juga nggak bisa bicara banyak karena aku hanya menggunakan itu dalam konteks kehidupan sehari-hariku aja gitu ya, tapi bukan as a profesional. Oke. Cuman yang aku lihat bedanya Indonesia tuh kaya banget. Kita tuh sebenarnya punya semua jawaban apa yang sedang dibutuhkan dunia gitu kan. Oh ya. Tinggal kita berani gak nih gitu. Terus kita brandingnya seperti apa gitu. Boleh dong share your point of view nih, kayak menarik banget. Ya tuh, aku jelasin dia di mana ya. Karena gini, maksudnya kayak India mereka punya yoga. Yoga itu kan the whole system ya. Dalam sistem itu ada bergerak asana, which is yang kita kenal yoga. Itu tuh sebenarnya namanya asana. Yoga itu payung besar. Terus dia punya Ayurveda, holistic health-nya, buat treatment orang dengan herbs dan lain-lain gitu. Terus traditional Chinese medicine, dia juga punya the whole package, Qigong, kemudian akupuntur dan lain-lain gitu. Tibetan yoga juga sama. Nah, Indonesia ini kita nggak punya the whole package. Gitu. Itu sih yang aku lihat, kita nih perlu nge-rebranding hal itu. Jangan sampai kita kesibukan kompetitifnya tapi kita lupa build up our identity. Gitu. Mungkin bisa tarian daerah dipaketin dengan
herbal healing dan lain-lain gitu. Karena kita tuh luar biasa gitu ya kalau ngomongin kalau ngomongin klinik tuh nggak ada yang lebih oke dari orang Indonesia gitu. Beneran kalau di luar udah ngomongin AI, kita di sini masih ngomongin kuda lumping gitu kan. I mean like it's something like the world need it somehow gitu kan untuk memecah kekakuan itu gitu. Oke. Jadi yes. kalau ya Jadi kalau ngomongin intelligence ya we have our own intelligence Yes, sebenarnya sebenarnya. through our kayak inherited culture ya. Ya. Ya nggak sih? Ya. Our ancient gitu. Ya. Dan itu yang di luar mulai negara-negara barat yang sudah mulai kehilangan ritual dan lain-lain, mereka mulai menghidupkan itu lagi. And we still doing that gitu. Jadi tinggal di brandingannya nih, di brandingannya dikuatin. nih gitu. Dan aku sekarang mulai membawa kesadaran ekologis dalam proses healing karena apa? Justru masyarakat adat itu perlu kita jaga. That's the real apa ya? Panduan, guidance mungkin. Ya. Ya, sesuatu yang sudah kita lupakan, yang sebenarnya itu justru ampuh banget untuk kita bisa berfungsi dengan baik sebagai manusia, ya nggak sih? The treasure, the real treasure for the future. Kalau masyarakat adat sendiri yang kamu mungkin penasaran untuk gali lebih dalam tuh masyarakat adat mana? Ada nggak? Aku tuh kemarin juga udah ketemu dengan beberapa teman, memang kayak pengen banget ke Papua sih. Oh, gitu. Maksudnya dalam sekali hidupku saat ini gitu ya, I really want to menjejakkan kaki di sana. Soon ya, moga-moga. Karena hutan-hutan Indonesia yang masih paling terjaga dan asri di sana. Oke. Gitu, dan kebijaksanaan orang-orang yang ada di dalam diri di darah orang-orang sana tuh yang masih gila, kayak wah gitu. Kayak menemukan malaikat gitu, kok ketemu kok bisa ya hidup begini gitu. Dan balik lagi nih ke herbal ya. Iya. Kalau rempah Indonesia yang kamu favorit banget, ada gak? Yang kayak wah ini andalan aku nih kalau misalnya lagi ngerasa badan kayak gini, badan kayak gitu. Karena kan kalau healing itu kita juga butuh nutrisi yang tepat kan untuk badan kita kan. Nah boleh dong sharing. Wah kalau ngomongin herbal, aku masak tuh bukan aku yang masak sih, Mbak yang bantuin gitu kan. Tapi aku bantuin untuk oke, kalau ini bumbunya ini, itu aku masih ngebantuin gitu. Jadi kayak kalau di sup-supan kencur masih pakai, terus udah gitu jahe, kunyit pasti gitu. Tinggal disesuaikan aja. Kalau musim-musim hujan badannya dingin pakai yang hangat. Gitu kan, si herbal itu juga punya elemen kan. Iya. Gitu. Oke, jadi si rempah ini kayak nggak lepas dari hidup kamu gitu ya. Oh iya, gitu. Aku bisa ngebedain makanan yang plain banget sama yang ini pakai rempah ini nih gitu. Oh, sampai sesensitif itu ya? Iya, karena ya papaku tuh Sumatera, jadi dari kecil terbiasa makanan Sumatera yang kaya rempah gitu ya. Jadi waktu dulu ke Sumatera pun kayak wah rempahnya banyak gitu kan. So aku dekat banget sama rempah sih. Oke. Gitu. Kadang-kadang kalau jalan-jalan ke luar negeri sampai bawa jahe. Oh iya, sampai bawa jahe. Gimana tuh jahe biar awet dibawa ke luar negeri? Bisa kan. Jadi ngomongin jahe nih. Iya. Oke, lanjut lagi terkait nutrisi. Siapa tahu nih yang lagi menyaksikan juga lagi dalam proses healing gitu kan, berusaha untuk menjadi sadar gitu kan, sebisa mungkin be present, terus mungkin latihan yoga juga, lagi build up mungkin muscles juga gitu kan, terus juga lagi ngatur makan. Ada nggak sih tips nutrisi untuk kita yang kita konsumsi gitu? Mungkin yang kamu pernah alamin juga ketika dalam proses healing yang intens gitu. Jaga makan segala macam tuh, ada saran nggak? Kayak balik lagi, aku bukan dokter nutrisi. Jadi mungkin aku cuma bisa share, mungkin sebelum makan sadarin. Mindful eating ya. Gitu. Jadi sebelum kita ngomongin lebih kompleks, sadarin dulu aja ini makan karena emang lapar atau karena stres. Gitu. Ya bukan itu tidak terjadi pada diriku, bahkan ketika sedang banyak meeting seharian kayak tiba-tiba di tengah-tengah kok pisang goreng enak ya gitu. Nah hal-hal kayak gitu yang tunggu ini lapar atau sebenarnya lagi stres nih karena lagi banyak banget gitu. Nah itu sih karena nutrisi tuh begitu udah connect sama badannya,
gitu. Oh ternyata emang lapar beneran, tunggu. Oh craving nih, craving manis misalnya. Kalau ternyata cravingnya manis coklat, which is itu pilihan yang kurang tepat, tinggal kalau manis yang sehat apa ya? Oh buah gitu. Jadi tahapannya emang dari proses awareness dulu sih. Kita lapar itu karena craving, stres, atau emang beneran lapar gitu. Karena kalau misalnya kita ngomongin nutrisi dan mengkontrol banget, tapi ternyata you still holding on onto that emotion, ya jadinya nutrisinya nggak masuk juga gitu. Itu sih yang sebenarnya dihindarin ya, karena kan ada juga craving yang arahnya ke addiction gitu. Kayak aduh craving manis kayak harus banget gitu. Setiap hari, dan kadang itu jadi melarikan rasa emosi yang nggak enak yang sebenarnya gue nggak suka ini, udah makan aja gitu. Kan kita menghindari itu kan. Nah itu tuh gimana cara ngatasinnya menurut kamu nih dengan teknik healing yang udah kamu pelajarin gitu? Ya kalau tadi ngomong addiction and then emotion, sebenarnya di balik addiction itu kalau kita menangani orang punya addiction, bukan addictionnya gitu. Jadi misalnya rokok bukan rokoknya, tapi kenapa yang membuat dia merokok gitu. Karena the real biggest addiction adalah addiction sama emosi kita. Positif ataupun negatif, it's very addict ya kan. Emosi positif nyaman, senang juga kayak pengen lagi gitu. Iya aku addict sama euforia deh kayaknya. Pernah ya, tapi sekarang sih udah kayak enggak gitu. Cuma kayak ada tuh momen kayak gitu ya. Gue mau excitement yang kayak gitu, keulang lagi. Gitu. Jadi memang perlu pendampingan kalau emang addiction yang sudah sangat merugikan diri sendiri atau banyak pihak dan banyak hal gitu ya. Tapi kalau misalnya cuman addict makan tapi it can save your life from suicide, ya go for it lah gitu. Jadi punya compassion juga sama diri sendiri, karena addiction itu nggak bisa di cut off. Makanya orang misalnya dia abis berhenti ngerokok tapi jadi kemakan. Misalnya dari drugs berhenti kayak gitu. Berhenti ngerokok akhirnya jadi makannya banyak, akhirnya ngerokok lagi gitu. Betul. Terus misalnya ada yang berhenti dari drugs masuknya ke game atau misalnya shopping kemana gitu. Karena selagi core emosionalnya belum selesai, dia akan mendevelop basically butuh pegangan-pegangan baru. Gitu. Tapi it's a good thing dalam menangani kasus addiction, kita enggak yang oh kok jadinya ngerokok sih gitu kan. Misalnya dia tadinya drugs terus ngerokok, kita perlu embrace, appreciate gitu. Dan mungkin misalnya seseorang yang menggunakan substance, ya kita perlu embrace daripada dia suicide. Gitu. Jadi dalam case addiction emang nggak bisa dilihat hitam putih gitu ya. Kita benar-benar ngelihat case-nya sangat lembut, sangat perlahan gitu. Bahkan hal kecil yang kita lihat masih negatif, mungkin itu perlu diapresiasi karena bisa menyelamatkan orang itu dari hal yang menghancurkan dia lebih besar. Kalau case yang sering kamu tanganin nih, kebanyakan tuh masalah orang tuh core-nya tuh di mana sih, core emotion-nya? Kalau boleh di-share nih. Kalau dari secara budaya orang Asia ya gitu. Mungkin kalau ngehandle di luar beda lagi. Tapi mostly kita ini tidak tahu atau tidak dibiasakan mengekspresikan kemarahan secara sehat. Akhirnya seringkali kita menekan hal-hal itu dan menutupi itu dalam bentuk sopan, biar nice gitu. Tapi sebenarnya you don't like it, you have deep anger about that gitu. Tapi karena lagi budaya Asia sangat tinggi dan sangat peduli dan sangat lembut, I really appreciate that. Tapi juga jangan spiritual bypass gitu. Kita perlu lagi belajar untuk mengembangkan berdebat, berdiskusi secara sehat, mengutarakan kemarahan melalui diskusi. Gitu. Karena jadinya kalau misalnya kita ya biar mulus aja deh, biar kelihatan sopan aja deh gitu, tapi menekan kemarahan yang akhirnya meledaknya nanti tuh. Tinggal nunggu bom waktu. Banyakan di sini kita ya itu skillful untuk mengutarakan kemarahan, ketidaksukaan gitu. Perbedaan bukan berarti permusuhan. Boundaries bukan berarti
permusuhan gitu. Oke. Di sini budaya masih narik garis boundary sedikit kayak langsung, loh kok ngejauh gitu. Nggak yang ada boundaries tapi kita tetap masih bisa main bareng-bareng kok gitu. Kayak deep understandingnya tuh kurang gitu ya. Iya. Kayak lebih ngelihat dari satu sisi aja gitu. Betul. Kalau tadi emang masalahnya tuh yang paling banyak adalah suppressed or repressed deep anger tadi gitu ya. Formulanya gimana nih untuk kesembuhan orang-orang yang seperti itu? Siapa tahu yang nontonnya salah satunya juga gitu yang lagi menyadari iya sih gue tuh ada suppressed anger nih kayak cuma nggak tahu nih ngelampiasinnya gimana karena nggak terbiasa kan gitu. Ya anger, kemudian kalau anger biasanya punya sakit kepala sama mah gitu ya. Oh yes, GERD kan juga. GERD juga. GERD lagi banyak Iya, orang iya, yang punya kasus itu juga kan, punya isu itu gitu. Terus cara ngerilis yang sehatnya tuh gimana nih, apalagi udah di umur mungkin 30 tahun, 40 Iya. tahun, udah punya anak gitu kan. Apakah kita perlu teriak-teriak di rumah gitu? Atau kita perlu kemana gitu untuk ngerilisnya? Iya. Saran kamu gimana? Balik lagi, bukan promosi nih ya. Tapi aku selalu menyarankan, karena gini, lihat dulu kasusnya sedalam apa. Kalau misalnya kasusnya udah sampai menyakiti diri sendiri ataupun orang lain, ya butuh bantuan gitu. Kadang nggak sengaja kan, kadang misalnya kita karena nggak sadar nyimpen suppress itu, ketika ada trigger anak deh, Ya, anak yang kayak bikin kesel dikit gitu, jatuhin barang kita apa langsung kayak teriak gitu kan, kayak oh my god, gue kenapa tuh gitu. ya. Dan Nggak sengaja nyakitin berarti kan. Dan selalu aku menyarankan butuh bantuan karena healing again happen in connection, dan kita selalu butuh seseorang untuk jadi mirror kita. Itu the safety way-nya. Tapi kalau emang ternyata belum bisa mencari bantuan, carilah lingkungan yang sehat yang bisa memirrorkan sifat-sifat yang kita pengen gitu kan. Iya. Kemudian biasanya kalau anger yang ditekan, ditahan, kita banyak banget kompensasi our needs, kebutuhan kita untuk kepentingan orang lain, gitu. Sacrifice, bukan berarti itu salah, ya hidup pasti ada selalu di sacrifice gitu kan. Itu ciri-cirinya tuh ya. Salah satunya kita jadi kayak mengorbankan diri kita untuk orang lain ketika kita punya deep anger itu. Iya. Oke. Dan biasanya lama-lama kita jadi lose ourselves, kita nggak tahu lagi kok kayak nggak ada motivation ya untuk hidup gitu kan. Karena banyak yang ditekan, kemudian nggak tahu lagi maunya apa gitu. Mulai dari mengembangkan hal-hal yang kita suka lagi. Hal-hal kecil yang spark joy. Kemudian yang simple. Terus nanti dari situ kita jadi tahu mana yang kita suka, mana yang nggak suka sebenarnya. Gitu. Dan hal-hal yang sebenarnya kita nggak suka tapi kita iyakan, dan itu kita kompensasikan, dan itu yang meninggalkan jejak-jejak kemarahan kecil. Kadang yang kita nggak suka dan kita kompensasikan itu berkaitan sama kerjaan yang menghasilkan uang. Kadang Betul. gitu tuh. Ya. Dalam arti kalau itu kan ada kesadaran. Ada kesadaran, oke, ini nggak suka tapi memang harus ada yang diperjuangkan sedikit, ya udah gitu. Kalau yang nggak sadar, ya udah gas aja terus gitu kan, sampai tahu-tahu pada titik gimana kok gini gitu. Kadang-kadang ada momen kayak gitu. Oke. Yes, dan aku juga baru bener-bener melek ini ya, aware banget tentang pentingnya community dalam proses healing kita, apalagi proses healing yang mungkin yang nonton juga udah ngerasa gue udah pernah tuh gue healing, gue tahu kok trauma-trauma gue apa. Tapi ketika mungkin beberapa tahun ke depan ngalamin lagi nih kayak yang Onyx alamin, kayak mungkin aku juga alamin gitu ya, kok kayak gue keriset lagi nih, kok kayak balik lagi nih momen itu gitu. Mungkin memang healing itu adalah proses yang berlayer-layer gitu kan, dan ketika udah semakin dalam layernya itu harus lebih gentle lagi. Untuk ngamatinnya, untuk ngerasainnya. Karena kesadaran itu juga kayak very subtle energy. Ya gak sih? Pendapat kamu gimana? Ya kayak kayak kulit bawang ya, selalu tepat gitu ya. Menjelaskan analogi dari kulit bawang. Mungkin kita sekarang kupas yang ini gitu kan.
Terus nanti besok kupas yang sisi satunya lagi tapi yang dalamnya gitu. Nah healing tuh kayak gitu sih. Dan semakin dalam tuh semakin kayak butuh kelembutan ya untuk Butuh kelembutan ngerasainnya. gitu. Oke. Butuh rasa percaya Gitu. Kenapa bukan sabar? Karena gini, konotasi sabar yang aku tahu tuh kita surrender, percaya pada prosesnya. Bukan sabar menunggu kemudian nanti akan ada hasil yang lebih luar biasa, enggak. Tapi with trust gitu. Ketika ada rasa percaya dan kelembutan itu, we walk our healing journey with gracefully. Oke, cara menanamkan rasa percaya menurut kamu gimana? Karena ketika kita lagi breakdown lagi, ketika lagi broken gitu, super hancur gitu kan, rasanya tuh kayak susah connect lagi ke diri sendiri, connect lagi ke our true source gitu, untuk bisa akhirnya yakin lagi kalau ini akan terlewati kok, ini emang on the right path kok, cuma memang lagi di siklus yang bawah aja nih gitu. Itu fungsinya komunitas. Oke. Untuk selalu bisa ngingetin kita kembali lagi ke proses perjalanannya gitu kan. Makanya si komunitas ini tuh orang-orang yang berpikiran murni, yang selalu bisa ngingetin kita kembali pulang ke diri kita. So komunitas is not just community, karena komunitas banyak ya, luas konteksnya. Tapi komunitas healing adalah komunitas yang dimana orang-orangnya bisa selalu mengingatkan kita pulang kembali ke diri kita. Oke. Yes. Gitu. Itu, dan komunitas itu ya mungkin dalam konteks sahabat-sahabat kita yang emang sehat gitu kan, dan mungkin ada juga yang siblings ya udah bisa jadi community healingnya sendiri gitu. We need that gitu. Jadi kita butuh kontainer itu. Siapapun itu orangnya, tapi kita butuh punya satu komunitas yang dimana selalu bisa ngingetin kita kembali pulang ke diri kita. Oke. Dan salah satu komunitas yang emang udah kayak literally ke arah situ ya menjadi sadar itu sendiri. Namanya aja udah menjadi sadar ya kan. Itu udah mengingatkan tuh. Apapun yang kita lagi alami, lagi jatuh segala macam, coba deh kamu menjadi si sadar itu. Bukan sekedar emosi, bukan sekedar pikiran, bukan sekedar badan, tapi si sadar itu ya kan. Itu menarik banget. Dan gimana cara untuk join community menjadi sadar? Kayaknya aku butuh juga deh. Tapi memang menarik karena aku sendiri menempatkan diriku bagian dari komunitas itu. Dan itu menjadi semangatku juga. Ya we are human gitu ya, walaupun kita mengerjakan hal-hal ini, tapi tetaplah ada emosi naik turunnya gitu kan. Kadang-kadang begitu aku sedang mengalami masa sedikit down, lagi aduh bosan gitu ya, terus ada yang nanya, kita kapan lagi bikin acara ini gitu. Terus aku kayak oh iya gitu. Dan bertemu dengan teman-teman komunitas tuh kayak semangat lagi aja gitu. Kayak ada yang gitu, kayak ada fresh lagi aja. Dan itu jadi healingku juga gitu. Dan kita punya acara bulanan, terus kemudian kelas yoga, and then ya itu sih. Jadi tinggal daftar aja dan itu otomatis jadi bagian dari community gitu. Iya, tinggal ditunggu aja update-nya. Terus kadang-kadang suka ada acara sosial, kita berbagi ke panti dan lain-lain gitu. Oke, jadi kalau mau cari tahu lebih lanjut tentang komunitas menjadi sadar, langsung ke Instagramnya atau ke mana? Instagramnya aja. Instagramnya adalah? Karena yang paling update Instagramnya menjadisadar.id. Silakan di follow, di situ ada linknya juga ya. Jadi silakan telusurin aja ya. Oke, selanjutnya nih karena aku biasa kalau ngundang tamu gitu ya, aku juga kan namanya Anthem ya. Anthem itu kan kayak lagu kebangsaan gitu. Dan kali ini kaitannya sama healing. Jadi kamu ada gak sih anthem kamu untuk healing gitu? Bisa dari lagu kamu sendiri atau mungkin lagu-lagu yang orang juga banyak tahu. Ya kayak ampuh banget gitu. Boleh kalau mau lebih dari satu juga boleh. Apa ya, mungkin pada proses saat ini aku sangat mengingatkan to soften my heart
and be gentle with ourselves sih. Gitu. Jadi lebih ke mantra nih ya. Lebih ke Healing mantra gitu. Karena boleh. karena kayak ya ampun, kita tuh hidup hari-hari udah kurang ngegas apa sih gitu. Masa lo healing mau ngegas juga gitu kan. So jadi lebih kepada ngingetin aja sih kayak oke, gitu. It's part of the process. Be gentle with yourself gitu. Tapi untuk saat ini kamu tuh udah ngerasa align gak sih? Mind, body, soul, spirit gitu. Elemen dan satu lagi juga elemen-elemen diri kita apa sih yang harus di-align menurut kamu? Iya. Align atau tidaknya itu sebenarnya itu selalu berubah ya gitu. Jadi tergantung ya latihan kita, kesadaran kita gitu kan. Ya kalau misalnya emang ternyata ada fenomena hidup yang cukup besar, and then kita lagi grieving dan berantakan ya biarkanlah gitu. Lain itu bukan sesuatu yang dipaksakan, tapi ia diintensikan gitu. Tapi seberusaha apapun kita mengupayakan itu, ya basically experience hidup tuh selalu ada gitu. Dan align itu lebih kepada ya hadir sih gitu. Experience kita hidup saat itu, kalau kita hadir di situ sadar penuh, ya you are align. Oke. Gitu. Yes. Jadi apapun yang lagi kita rasakan, apapun kondisi situasi hidup kita saat itu, ketika kita menjadi si sadar itu gitu ya. Iya. Nothing really matters, ya nggak sih? Kita terus menyaksikan dengan sadar gitu. Betul. Itu kayak tugas kita selalu ada di sini ya. Yeah. Karena yoga it's just yoga, tapi the real yoga adalah di dalam kehidupan kita sendiri. Hasil sudah seberapa jago dan dalam yoga kita itu bukan di mat, tapi dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Itu esensinya dari yoga ya. Bagaimana kita menjalankan hidup dengan diri sendiri, dengan orang lain, bahkan dengan hubungan kita dengan alam. Untuk bisa kayak menjadi sadar dengan baik lah ya, itu kan juga butuh praktis ya. Yeah. Kalau dari aku pribadi sekarang ya praktisnya lebih ke yang paling simpel napas gitu kan, kayak napas disadarin kayak dimanapun kapanpun gitu. Ketika lupa balik lagi ke situ. Kalau kamu ada nggak sih praktis yang kamu lakukan sehari-hari gitu untuk kayak meningkatkan intensitas kesadaran itu, atau bahkan bisa ke kesadaran yang lebih dalam lagi, karena kan itu infinite ya, nggak sih kesadaran itu? Iya, betul, latihan, proses menyadarkan. Kalau boleh share nih latihannya apa aja? Ya latihan yoga sebenarnya. Oh itu tiap hari kamu? Tiap hari, terus pernafasan, mengamati pernafasan gitu kan, dengan mata terpejam, kemudian ya 30 menit pagi sama sore atau saat kalau ada waktu sejam, terus journaling, set intention, gratitude journal. Masih kamu lakukan itu? Masih, kalau pagi gitu ya, itu penting banget untuk sebelum banyak keinginan, syukuri dulu apa yang kita punya saat ini gitu kan, in the morning gitu. Terus dalam sehari-hari berkegiatan seperti ini, sadari nafas, terus sadari proses ngomong sama pikiran sih gitu. Karena biasanya kalau ya itu 3 hal itu sih yang aku amati, mengamati diri sendiri gitu. Oke, nice. Dan sekarang kan juga makin banyak orang yang sadar untuk healing nih ya, isu atau diskusi tentang mental health juga semakin banyak gitu. Apa sih harapan kamu nih dari orang-orang yang sedang atau baru aware gitu tentang healing itu penting, itu adalah proses bagian dari kehidupan sehari-hari gitu. Harapan kamu apa sih yang mereka harus tahu gitu, atau mereka bisa lakukan di saat-saat awal tahap healing ini? Be gentle with yourself so you can enjoy the process. Be gentle on yourself so you can enjoy the process. Yes. Wow, itu bagus banget sih. Karena kalau dari aku pribadi yang aku alamin sih kemarin mungkin karena healing, karena kenapa berat banget karena too harshnya itu ya. Ya. Dan too harsh ini kan hanya mental habit yang terbentuk dari proses trauma kita, gitu. Jadi
eh, sebenarnya healing pun menyadari habit-habit pattern mental kita gitu. Oke. Dan melembut itu bagian dari kita repatterning our mental habit. Gitu. Oke. Gimana bedain ini terakhir ya? Gimana bedain antara be gentle dan kita indulge our self gitu? Kayak misalnya nih, aduh aku craving kopi lagi, tapi kan aku pengen berhenti, pengen ngurangin. Cuma udahlah nggak apa-apa deh. Taunya dari mana kita manjain atau kita lagi be gentle gitu? Tanya aja ke perutnya. Pegang badannya. Mungkin awal-awal masih susah buat merasakan gitu kan. Namanya juga latihan. Tapi lama-lama sensitivitas kita meningkat seiring dengan latihan. Terus nanti oke, kayak perutnya nggak enak nih gitu. You can feel it gitu. You will get it gitu. Dan itu sensitivitas itu ketika kita lahir, semua manusia itu dilahirkan dengan sensitivitas itu. Tapi berbagai macam proses pendidikan, lingkungan, akhirnya sensitivitas itu jadi berkurang dan itu bisa dilatih lagi. Gitu. Dan itu yang kita kerjain di biodynamic craniosacral sebenarnya. Melatih sensitivitas itu supaya kita bisa mendengarkan tubuh berproses. Gitu. Aku pengen sih mempelajari itu. Kalau ada orang yang juga tertarik sama biodynamic craniosacral nih lewat kamu gitu, caranya kontak kemana nih? Onyx? Instagram aja paling gampang ya sekarang. Instagramnya ada di sini ya. Kundalini Yoga Onyx, benar ya? Oke, thank you so much ya Onyx untuk ngobrol-ngobrolnya. Dan semoga ada kesempatan lagi kamu main ke sini untuk kita ngebahas sesuatu yang mungkin lebih dalam lagi atau mungkin lebih spesifik gitu ya. Mungkin tentang parenting. Atau tentang rebranding Indonesia as a healing center gitu. Parenting sih it's something sih ya, nggak habis-habis kalau ngomongin parenting tuh. Iya atau mungkin nanti setelah aku juga experience Kundalini Yoga kita ada yang bisa didiskusikan lagi gitu kan untuk disampaikan. Moga-moga ya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di sini. Thank you so much Onyx. Thank you. Terakhir banget nih ada yang mau kamu sampaikan nggak untuk generasi muda? Karena kan kita pernah muda, masih dong ya masih muda ya. Deh. Terutama Gen Z lah, Gen Z yang kayaknya juga sekarang lagi banyak ya yang ngebahas mental health juga. Bahkan generasi mereka tuh udah lebih early gitu kan untuk aware tentang mental health issue. Ada yang mau kamu sampein gak nih? Dan mungkin tentang transgeneration trauma ya. Pesannya keep continue, keep up with that gitu ya. Karena mereka beruntung udah punya informasi ini lebih banyak. Dan mendapatkan pertolongan lebih cepat gitu. Dan again kalau ngomongin transgeneration traumanya, ya generasi ke bawah pasti lebih banyak gitu ya. Yes, generational trauma. Dan seringkali kalau ngomongin generation trauma banyak experience yang dialami mungkin adik-adik yang melihat kayaknya life is not fair gitu. So again, be gentle with your process. And then don't be afraid to embrace life. Gitu. Didengarkan ya adik-adik ya. Embrace and enjoy life in the healthy way. Gitu. Yes, thank you so much Onyx untuk message-nya. Dan semoga bermanfaat untuk kamu yang menyaksikan obrolan kita kali ini. Siapa tahu ada yang mau sharing juga nih seputar healing atau seputar trauma. Atau mungkin tadi kayak resonate gitu ya sama generational trauma. Wah kayaknya kok gue menampung itu semua nih sekarang gitu. Atau mungkin kamu pernah ikutan juga Kundalini Yoga atau belajar teknik healing yang mungkin kita berdua nih baru tahu gitu kan. Silakan sharing di kolom komen. Thank you all so much for watching. Kalau gitu Onyx saya pamit. Thank you. Andari juga pamit. See you again on the next episode of Anthem, Andari and the Theater of the Mind. Bye. Ketengah Onyx. Bye.